Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki minggu keempat di akhir bulan Juni. Dan sebentar lagi kita juga akan memasuki di bulan yang baru yaitu bulan Juli. Saya percaya saudara di sini semua merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari saya mau ajak saudara semua untuk tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bila 2 atau 3 orang berkumpul berseru memanggil nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan menjamah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian sebab Tuhan baik. Kita mau sama-sama puji Tuhan karena Tuhan layak dengan pujian kita. Amin saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya dengan segenap hati naikkan pujian. Puji Dia dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya dengan segenap hati naikkan pujian. Puji Dia dengan sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Karena Kau baik Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata-Mu. Terima kasih. Ajar kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan kami seperti hatimu Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan keluarga kami Tuhan, sahabat kami, teman-teman kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berikan kami juga matamu yang selalu memandang tua yang di sekeliling kami Tuhan, untuk memandang jiwa-jiwa seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Berikan kami tangan dan kakimu Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap tugas-tugas kami Tuhan, dan setiap jalanmu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menjamah dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal daripadamu Tuhan. Urapi juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tutup bungkus setiap umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah dan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar bersama-sama mengenai erat dalam kasih persaudaraan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir,
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pagi ini kita akan belajar tentang erat dalam kasih persaudaraan. Orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau pengikut Kristus biasanya akan berkumpul atau digabungkan atau terhubung dalam sebuah keluarga rohani. Memang bukan terlahir secara jasmani, tapi secara rohani. Mendapatkan saudara seiman dalam tubuh Kristus atau keluarga rohani, atau bisa juga mungkin dalam bentuk kelompok sel. Nah, hubungan kasih persaudaraan dapat kita lihat contohnya pada jemaat mula-mula. Yang pertama itu bertekun dalam pengajaran, seperti dinyatakan di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi Tuhan mengajar kepada rasul-rasul, dan pengajaran-pengajaran yang didapat dari rasul-rasul itu diajarkan kembali kepada jemaat mula-mula. Nah, pengajaran tersebut itu yang mengikat mereka, mengikat persaudaraan mereka. Satu dengan yang lain, mereka menjadi kuat karena berasal dari sumber yang sama. Nah, selain itu mereka tekun belajar akan kebenaran, sehingga mereka pun sama-sama mendapatkan pertumbuhannya. Yang kedua, bertekun dalam pemberian. Seperti dikatakan di ayat 44 sampai 45 tadi. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi erat dalam kasih persaudaraan mereka juga dinyatakan dalam hal kepemilikan. Mereka menganggap apa yang miliknya tidak lagi menjadi miliknya, tapi punya bersama, kepemilikan bersama, milik bersama. Mereka murah hati, saling berbagi, bahkan tadi dikatakan juga di Kisah Para Rasul bahwa ada yang menjual hartanya untuk dibagi-bagikan sesuai keperluan. Jadi mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Nah, apa sih hambatan utama untuk memiliki sikap hidup berbagi dalam memberi kira-kira? Contoh yang paling gampang adalah rasa khawatir. Kita sering khawatir kira-kira kalau saya memberi, saya makan apa? Saya aja gak cukup kok, gimana caranya saya mau berbagi? Nah, kita sama-sama baca di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di sini tema judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Jadi di sini kita belajar untuk menghilangkan rasa khawatir kita karena Tuhan yang akan mencukupkan kita. Jadi kalau misalnya kita hidup, jangan ragu untuk memberi juga karena Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi jangan khawatir kalau memberi akan kekurangan. Nah, untuk poin yang ketiga, bertekun dalam persekutuan. Ayatnya dari ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, bertekun dalam persekutuan. Dua tempat yang paling utama yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula, yang pertama itu bait Allah, karena mereka setiap hari ke bait Allah. Dan yang kedua adalah rumah masing-masing. Jadi selain mereka belajar ke bait Allah, mereka bersekutu di bait Allah, mereka juga mengadakan di rumah masing-masing. Mereka memecahkan roti dan belajar bersama-sama. Selain bukan hanya berkumpul untuk makan tentunya, tapi mereka juga memuji Allah, mereka juga berdoa. Jadi memang membangun persekutuan. Nah, kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap orang, setiap anggota dari persekutuan tersebut tentunya saling menjaga, saling menguatkan, dan berkumpul dengan persekutuan dalam persekutuan yang erat. Jadi pastikan saudara berada dalam komunitas yang tepat tentunya, yang membawa Anda, yang saling menjaga, saling menguatkan di saat Anda lemah. Jadi pastikan persekutuan Anda tempat yang benar, tempat yang tepat. Nah, saya ulang untuk poin yang ada hari ini, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pemberian, dan bertekun dalam persekutuan. Jadi jangan lupa bahwa pengajaran itu penting, pengajaran yang juga menguatkan kita, juga pemberian. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, belajar memberi. Juga kita bertekun dalam persekutuan. Tandanya kita tidak bisa hidup sendiri, kita tetap harus membutuhkan orang lain, bersekutu dengan yang lain, memuji Allah, sama-sama berdoa. Dan teman-teman persekutuan kita adalah orang-orang yang akan menguatkan kita, yang menjaga kita, mengingatkan kita jika kita salah. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Kau berikan pada kami hari ini. Biar kiranya kami boleh bertekun dalam pengajaran. Kami boleh belajar untuk bertekun dalam memberi. Kami juga boleh bertekun dalam persekutuan yang ada yang Kau percayakan pada kami. Biar kiranya Tuhan dalam pengajaran, pemberian, dan persekutuan yang kami lakukan membuat persaudaraan kami dengan saudara seiman kami menjadi lebih erat hubungannya karena ada Kristus yang terlibat dalam hubungan persaudaraan kami. Ada Kristus yang memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin hari kami ke depan, hari ke hari dengan tuntunan-Mu, dengan penyertaan-Mu, buat kami lebih setia, lebih taat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling
mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan tutup ibadah ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak saudara semua untuk menadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, juga damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menghibur kita, menguatkan kita, dan menolong kita dalam segala hal. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permainan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.